Demo yang berujung penjarahan di akhir Agustus lalu membuat para pelaku pasar was-was. Maka tak heran minggu lalu IHSG sempat ambruk ke level 7.600-an dan 5,3 triliun dana asing hengkang dari BEI. Tapi bagaimana sebenarnya pandangan investor asing terhadap perekonomian kita secara umum dan pasar finansial kita secara khusus? Apakah pasar kita masih bisa menarik untuk investor? Bagaimana sebaiknya investor melihat saham teknologi, konglomerat, dan ESG? Berikut ini analisis dari Henry Wibowo, Head of Indonesia Research and Strategy JP Morgan Sekuritas Indonesia. Kalau kita lihat pergerakan pasar saham semester 1 2025 ini adalah semester yang penuh dengan gejolak ya. Volatilitas pasar ini sangat tinggi dikarenakan banyaknya external factor. Salah satunya ada perang dagang, lalu ada geopolitik issue, dan juga pelemahan mata uang. Tapi kita melihat outlook di semester 2 2025 ini jauh lebih baik, dan terutama ketika kita masuk ke tahun 2026. Salah satu katalis yang menurut kita cukup positif untuk ekonomi Indonesia dan juga pasar modal adalah belanja pemerintah yang kita ekspektasi akan naik. Jadi acceleration of government spending. Ketika belanja pemerintah ini akan naik di semester 2 2025 dan juga 2026, kita berharap konsumsi domestik itu akan naik dan ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara overall. Yang kedua, kalau kita lihat valuasi pasar modal kita ini di Indonesia, equity market, sekarang ini di level 12 kali price to earnings ratio. Jadi earnings multiple-nya adalah 12 kali, yaitu salah satu valuasi yang paling murah di Asia Pasifik sekarang, di mana ini tuh kalau kita lihat adalah di level -2 standard deviation 10 tahun terakhir. Memang kalau kita lihat pertumbuhan dari laba korporasi atau biasa kita sebutnya EPS growth, earnings per share growth, itu tahun ini adalah -5% forecast-nya. Tapi tahun depan kita ekspektasi akan ada rebound di level +5 sampai 10%. Jadi dikarenakan tahun ini cukup low base, harusnya kita ekspektasi akan rebound di tahun 2026. Kita expect-nya ini akan datang adanya monetary easing cycle. Jadi pergerakan tren suku bunga itu trennya cenderung menurun. Di Amerika Serikat kita memprediksi, tim JP Morgan Global Economic Team memprediksi 75 basis point suku bunga pemangkasan dari Fed tahun ini. Di Indonesia kita juga kebetulan memprediksi angka yang sama, 75 basis point penurunan suku bunga dari sekarang 5% menjadi 4,25%. Jadi kalau teman-teman ingat, year to date dari 6% kita sudah turun 100 basis point menjadi 5%. Kita memprediksi bahwa adanya potensi 75 basis point lagi hingga menjadi 4,25%. Salah satu hal yang menarik juga adalah stabilization of US dollar. Jadi level US dollar yang cukup stabil atau biasa kita pantau indeks DXY. Ini menghasilkan rupiah kita tuh cenderung lebih stabil. Makanya kita memprediksi akhir tahun itu forecast kita adalah 16.100 untuk USD IDR. Jika tren pergerakan US dollar juga melemah, itu bisa mendorong rupiah kita untuk penguatannya lebih bagus lagi. Jadi kalau kita melihat rupiah itu ada dua faktor. Satu, internal faktor dari Indonesianya seperti apa, investasi harus masuk, pertumbuhan ekonominya harus baik. Yang kedua adalah dari dolarnya sendiri, tren dolarnya melemah atau lagi menguat. Pandangan kita 12 bulan ke depan adalah untuk tren US dollar untuk melemah. Jadi makanya kita forecastnya akhir tahun ini adalah 16.100. Fiscal budget buat 2026. Beberapa minggu lalu, tanggal 15 Agustus, pemerintah sudah mengeluarkan APBN untuk 2026, di mana kita melihat adanya good balance yang sangat baik, keseimbangan antara pertumbuhan
dan juga fiscal discipline. Dan ini sangat penting karena di budget tersebut kita melihat adanya pertumbuhan ekonomi PDB di level 5,4% dan juga fiscal deficit di angka 2,5% dari PDB kita. Jadi budget ini tuh sebenarnya kalau kita lihat cukup bagus. Kuncinya adalah eksekusi. Jika pemerintah berhasil merealisasikan budget yang sudah dibikin tersebut, yaitu pertumbuhan PDB bisa naik kembali di atas 5% dan juga fiscal discipline bisa di-maintain, itu saya rasa akan memberikan dampak yang sangat positif untuk ekonomi kita dan juga di pasar modal kita. Untuk sektor, kita suka sektor consumer karena kita suka sektor yang domestic economy. Dengan adanya kenaikan belanja pemerintah dalam waktu 12 bulan ke depan, kita berharap sektor consumer akan diuntungkan. Kita juga suka sektor metal and mining, terutama sektor yang berhubungan dengan emas dan juga untuk nikel. Dan juga kita suka untuk sektor-sektor yang cukup sensitif dengan pergerakan suku bunga. Suku bunga akan turun. Sektor seperti properti dan otomotif harusnya dapat diuntungkan. Jadi Indonesia ini sudah negosiasi dengan hasil 19% tarif. 19% tarif ini adalah salah satu tarif yang paling rendah dan juga mirip dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Bahkan Indonesia adalah salah satu negara pertama yang mendapatkan deal tersebut dengan Amerika Serikat di level 19% dan menjadi benchmark. Negara tetangga lainnya juga dapatnya 19%. Nah, kuncinya adalah sekarang kita mau lihat sektor apa nih? Kita banyak ekspor apa ke Amerika Serikat? Berdasarkan data tahun lalu, itu ada sekitar 18 miliar US dollar ekspor kita dari Indonesia ke Amerika Serikat. 18 miliar US dollar itu sekitar 1,5%, di bawah 1,5% dari PDB kita. Jadi less than 2% of our GDP, less than 1.5% of our GDP is export to USA. Angka ini sebenarnya cukup kecil. Nah, kita ekspor banyak baju, pakaian. Kita ekspor banyak footwear, alas kaki. Kita banyak ekspor tekstil. Nah, saingan kita itu adalah negara seperti Vietnam, Kambodia, Bangladesh. Tiga ini adalah negara yang dekat sama kita di Asia Tenggara dan di Asia yang ekspornya tuh mirip-mirip ke Amerika Serikat. Kita harus lihat mereka berapa dapat tarifnya. Vietnam 20%, Kambodia 19%, Bangladesh kayaknya masih lagi negosiasi. Terakhir sih awal-awal mungkin masih angkanya 30%. Nah, kalau Indonesia sama dengan mereka, ya harusnya business as usual. Karena mereka juga terdampak dengan tarif yang sama. Kalau Indonesia bisa lebih rendah, kayak sebenarnya sama Vietnam tuh sedikit lebih rendah. Harapannya adalah Indonesia bisa naikin market share buat ekspor ke Amerika Serikat. Dengan harapan pabrik-pabrik bisa pindah ke Indonesia, bikinnya di Indonesia. Tapi baik lagi, nggak segampang itu ya. Beda tarif 1-2%, apakah iya pabrik bisa langsung pindah? Ada banyak faktor lainnya, seperti productivity, seperti ease of doing business, dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya, at least sekarang kita udah ada certainty. 19% tarif sudah di-set, dan ini mirip atau sedikit lebih rendah dibanding negara-negara tetangga lainnya dengan ekspor yang sejenis. Jadi paling nggak overhang dari tarif ini sudah hampir selesai. Mungkin belum selesai sepenuhnya, tapi sudah hampir selesai. Kedua, konsumsi masyarakat. Nah, apa yang kita perlu lihat? Kita perlu melihat kenaikan belanja pemerintah. Ini government spending ini cukup soft di 9 bulan terakhir, dan kita berharap adanya kenaikan dari belanja pemerintah. Bukan cuma di semester 2 tahun ini, tapi juga di tahun 2026. Jika program-program pemerintah untuk stimulate the economy, seperti program makan bergizi gratis, program dana desa, program subsidi energi, listrik maupun minyak, jika ini semua bisa jalan dan stimulusnya jalan, itu harapannya bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan konsumsi domestik yang kita harus admit lah 9 bulan terakhir itu cukup lemah gitu. Jadi harapannya government spending bisa betul-betul naik. Dan yang kedua, ini FDI, Foreign Direct Investment. Ini adalah 3 huruf yang sangat penting nih, FDI. Di pemerintah sebelumnya juga fokus, pemerintah yang sekarang juga sangat fokus. Kita harus bisa mendorong FDI agar bisa terus naik.
FDI as a percentage of GDP itu sekarang Indonesia baru di level mungkin 2-3%. Vietnam itu bisa 6-7%. Negara lain mungkin mirip-mirip sama Indonesia, tapi kita berpatok dengan negara yang mau menjadi manufacturing base. Kita harus bisa membuat manufacturing story di mana made in Indonesia. Nah, itu yang mungkin harapannya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita di jangka panjang jika FDI kita bisa terus tumbuh. 5 tahun terakhir, 7 tahun terakhir, yang banyak masuk sektor metal, nickel downstream. Harapannya kita bisa mencari sektor-sektor baru untuk bisa mendorong FDI tersebut. Salah satu yang paling penting adalah cost of fund. Jadi biaya kita bayar bunga untuk menerbitkan obligasi itu berapa? Jika kondisi ekonomi kita semakin membaik, itu bond yield kita akan turun. Jadi cost of fund kita, biaya bunga yang negara harus bayarkan juga semakin turun. Kita bisa ngirit dari situ. Dan ini adalah sangat penting. Makanya kondisi ekonomi, kondisi fiskal disiplin, semua itu bisa di-capture di level bond yield. Kalau volatility market kita makin tinggi, itu bond yield bisa naik ke 7% atau bahkan bisa ke 8%. Berarti pemerintah Indonesia harus bayar bunga sampai dengan 8%. Tapi kalau pertumbuhan ekonominya makin bagus, fiskalnya disiplin, target revenue-nya tercapai, itu bond yield turun ke 6. Bahkan ada yang sekarang memprediksi di bawah 6%. Berarti kita biaya bunganya akan lebih murah ketika kita issue yang baru. Jadi balik lagi, kalau bond yield turun, dampaknya harusnya lebih bagus ke negara. Kalau kita melihat pergerakan IHSG dan juga pergerakan indeks LQ45 atau kita melihat indeks MSCI Indonesia, MSCI Indonesia, itu ada perbedaan di mana mungkin gap-nya sekarang antara 10-15%. Gap ini nih jaraknya ini cukup besar di mana mungkin paling besar ini gap-nya. Mungkin 5, 10 atau 15 tahun terakhir. Dan ada saham-saham di IHSG yang tidak ada di LQ45 atau di MSCI Indonesia yang naiknya cukup pesat dan mendorong pergerakan IHSG tersebut. Nah, apa yang saya bisa komen adalah pertumbuhan dari laba. Karena balik lagi, mau saham lapis 1, saham lapis 2, mau ini saham sektor A, sektor B, sektor C yang punya si A, si B, si C, yang paling penting adalah balik lagi fundamental dari pertumbuhan laba. Jadi kita ngelihat pertumbuhan revenue dulu nih, omset. Growth-nya ada atau enggak. Yang kedua dan yang paling penting adalah pertumbuhan laba. Karena begini, kalau satu perusahaan itu misalnya bisa bertumbuh 50% setiap tahun selama 3 tahun berturut-turut, mungkin orang berani bayar multiple valuasi yang lebih mahal. 20 kali PE, 30 kali PE, atau bahkan di atas itu pun juga orang berani bayar. Kenapa? Karena pertumbuhannya sangat pesat di level revenue dan juga di level laba, di level net profit. Tapi kalau pertumbuhannya itu nggak ada, itu saya rasa mungkin momentumnya hanya sesaat. Habis itu mungkin bisa ada chance untuk koreksi. Jadi balik lagi, sekarang kita melihat komposisi biggest weighting untuk pasar modal kita itu apa? Masih di sektor perbankan, masih di sektor consumer, masih di sektor telco. Jadi ini adalah sektor yang mungkin saya mau lebih fokus. Nah, tahun ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, pertumbuhan laba rata-rata itu minus 5%. Jadi pertumbuhannya minus 5% itu tuh lemah basically. Kenapa? Karena daya beli masyarakat yang masih cukup soft. Tapi tahun depan kita expect rebound 5-10%. Jika rebound ini kejadian, belanja pemerintah naik, dan budget 2026 dapat dieksekusi dengan baik oleh pemerintah, kita optimis bahwa sektor-sektor besar tersebut seperti bank, consumer, telco mungkin juga bisa rebound. Nah, jika itu bisa rebound, mungkin gap-nya nutup tuh. Jadi mungkin yang tadi seperti disampaikan, yang naik nih saham lapis 2 dulu. Saham lapis 1-nya belum naik, masih flat. Tapi jika ini kejadian, pertumbuhan labanya bisa catch up, itu mungkin saham-saham lapis 1, terutama yang besar-besar tadi, itu bisa catch up dan mungkin bisa mendorong pertumbuhannya lagi. Sedikit saya tambahkan untuk emas, nih geopolitik kan masih cukup panas ya 1 tahun terakhir ini.
Belakangan juga sudah membaik, kita melihat tensinya juga sudah turun. Tapi emas ini adalah hedging aset class. Jadi kalau seandainya investor merasa adanya volatility yang tinggi di market, biasanya mereka mencari safe haven, di mana emas ini adalah salah satu aset kelas yang diuntungkan. Makanya harga emas terus naik dan tidak menutup kemungkinan mungkin dalam waktu 12 sampai 24 bulan ke depan harganya masih bisa momentumnya masih ada kenaikan dari sekarang. Sebenarnya target yang kita set itu adalah 7.500 untuk IHSG, tapi sudah terlampaui. Sekarang udah belum lama ini baru kena level 8.000. Mungkin dalam waktu sekarang sampai akhir tahun kita merasa akan bergerak di level 7.500 sampai 8.000. Balik lagi kuncinya kalau kita melihat target IHSG atau target indeks adalah pertumbuhan dari earnings atau pertumbuhan dari ekspektasi laba, di mana kita memprediksi tahun depan bisa recover ke 5-10%. Jadi kalau kita asumsinya tidak ada kenaikan PE multiple, tadi kan misalnya sekarang PE-nya 12 kali, tidak ada kenaikan atau penurunan, itu harusnya indeks akan bergerak sesuai dengan pertumbuhan laba, yaitu mungkin 5-10%. Harapannya adalah kita bisa melihat realisasi dari belanja pemerintah tadi itu kuncinya. Karena kalau government spending bisa naik, lalu domestic economy recover, pertumbuhan ekonominya recover, itu saya rasa potensinya bisa ada lebih tinggi lagi. Kalau kita lihat salah satu data yang cukup menarik nih, kita bikin data. Kan pemerintah bilang kalau tahun 2045 visi emasnya adalah Indonesia bisa menjadi top 5 atau top 4 economy in the world. Kita bikin sensitivity analysis. Bagaimana kalau pertumbuhan PDB kita itu hanya 5%. Nggak naik ke 6, nggak naik ke 7, nggak naik ke 8%. Itu kalau asumsinya negara lain tumbuhnya sama ya, nggak bergerak juga. Itu 2045 kita bisa menjadi negara terbesar ke-6 di dunia. Which is angkanya tetap sangat bagus. Kita top 10. Sekarang itu adalah top 16 economy in the world. Jadi itu adalah narasi jangka panjang yang sangat powerful. Jadi yang menurut saya valuasi sekarang dengan potensi pertumbuhan earnings recovery, saya rasa itu cukup menarik. Kalau kita lihat sektor perbankan ya, ini kita nggak ngomongin saham BUMN atau bukan gitu, kita ngomongin sektor perbankan aja. Pertumbuhan dari kredit itu menurun tahun ini. Tahun lalu 10-12% rata-rata industri, tahun ini diekspektasi 8-9%. Mungkin menjadi single digit. Yang kedua, net interest margin itu tuh cenderung turun trennya. Kenapa? Karena likuiditas di pasar itu cukup ketat. Loan to deposit ratio tuh naik terus. Sekarang di level 92-93%, itu LDR-nya, loan to deposit ratio. Jadinya likuiditas makin ketat, mereka ini cost of fund-nya tuh kena pressure, jadi NIM-nya tuh agak turun. Itu kedua. Dan yang terakhir, asset quality. Kita melihat adanya penurunan aset quality, di mana biaya cadangan atau biaya provisi rata-rata perbankan itu naik semua tahun ini. Ada yang naiknya bisa sampai 200 basis point, ada yang naiknya kecil, cuma 50 basis point. Tapi kenaikan provisi itu sama dengan labanya turun. Makanya net-net pertumbuhan laba sektor perbankan itu minus tahun ini. Dikarenakan tiga hal itu, pertumbuhan kredit turun, net interest margin-nya ketat karena likuiditas, dan terakhir provisinya naik, makanya saham-saham perbankan itu underperform tahun ini. Performance-nya itu kalah baik dibandingkan sektor-sektor lainnya. Nah, bagaimana caranya sektor ini bisa pulih kembali? Ya balik lagi, tiga tadi itu yang kurang bagus bisa naik gak tahun depan? Kalau pertumbuhan kredit tiba-tiba naik, misalnya investasinya datang dari luar, pertumbuhan kredit pasti naik. Tiba-tiba likuiditas, pemerintah ngedorong nih, kasih kebijakan kelonggaran, misalnya GWM, suku bunga turun terus, likuiditas membaik, yaitu bisa membantu. Lalu aset quality ya itu adalah
fungsi dari ekonomi kita. Kalau ekonomi kita membaik secara general, ya pasti bisnis-bisnis bisa bayar balik utang-utang ke banknya, aset quality-nya bisa improve, jadi akan adanya recovery. Jadi kalau menurut saya ini sektor perbankan lebih karena sektornya, faktor-faktor dari sektor, bukan karena Danantara atau enggak. Makanya kalau kita lihat sektor perbankan itu rata-rata underperform tahun ini. Nah, harapannya adalah tahun depan bisa ada recovery atau bisa lebih baik. ESG in general, environment, social, dan governance. Di Indonesia ini banyak sekali perusahaan energi yang tadinya fokusnya di batu bara, sekarang fokusnya adalah ke energi. Jadi yang tadi namanya adalah tambang atau batu bara ganti nama jadi energi itu. Kenapa? Karena mereka semua mau masuk ke sektor renewable. Gampang, kalau mereka ada di pasar modal, multiple yang akan diberikan dari investor untuk sektor-sektor komoditi yang seperti batu bara itu rendah sekali. Maksimum sekarang cuma 5 kali PE-nya, price to earning ratio. Tapi sektor renewable PE-nya bisa double digit. Bisa 15 kali, bisa 20 kali, bahkan bisa lebih tinggi. Karena ada scarcity, adanya kelangkaan gitu, nggak banyak. Jadi makanya sektor renewable itu selalu dicari. Tinggal masalahnya ekonomiknya masuk gak nih? Gitu. Di Indonesia kan sektor renewables tuh yang besar ya, ada geothermal, lalu mungkin ada solar, kedepannya ada wind farm gitu. Jadi ini akan terus dieksplorasi dan pemerintah juga udah punya target sustainability kan untuk green roadmap-nya seperti apa. Tapi itu butuh waktu, itu butuh waktu. Untuk sektor teknologi, kita juga sebenarnya memiliki view yang positif. Beberapa hal, yang pertama adalah banyak perusahaan yang sektor teknologi dan internet ini sudah mengganti fokus mereka. Sebelumnya fokusnya adalah bakar duit, market share, fundraising. Jadi selama mereka bisa terus tumbuh, bakar duit, fundraisingnya terus dapat. Sekarang mindsetnya udah berubah semua. Sekarang adalah profit gitu. Jadi mereka sudah belajar, they learn the hard way. Kalau bisa disimpulkan. Jadi kenapa? Karena ketika suku bunga di Amerika Serikat naik dari 0,25% ke 5% lebih, itu nyari duit udah susah. Nyari duit udah lebih mahal, fundraising udah lebih susah. Jadi kalau tadinya mereka bisa tumbuh karena subsidinya udah nggak ada. Jadi makanya mereka harus ganti strategi menjadi fokus untuk profit. Mereka cut cost, mereka ganti cloud mereka jadi yang lebih murah. Mereka kurangin subsidi. Fokusnya adalah pertama EBITDA dulu, yaitu satu level mendekati operating income. Lalu bawahnya adalah net profit atau laba bersih. Jadi semua orang sudah mindsetnya berbeda. Dan kita sudah mulai melihat dari laporan keuangan mereka, perusahaan internet yang besar yang tercatat di Bursa Indonesia maupun perusahaan yang berbasis di Singapura yang ada bisnis di Indonesia, itu profitability-nya sudah naik sangat-sangat pesat. Jadi makanya view-nya itu cukup optimis. Dengan adanya penurunan suku bunga, harusnya juga positif ke mereka. Karena mereka ekspektasinya bisa fundraising jika dibutuhkan. Tapi ya semoga tidak mulai subsidi war lagi. Harapannya tetap fokus di profit. Balik lagi, tapi saham sektor teknologi ini kita harus pecah juga. Teknologinya di bagian apa nih? Teknologi bagian e-commerce, teknologi bagian ride hailing, teknologi bagian online travel agent atau fintech. Ini masing-masing mungkin story-nya juga berbeda. Kalau e-commerce sangat-sangat correlation-nya sangat tinggi dengan domestic consumption. Daya beli masyarakat kayak gimana nih? Kalau daya beli masyarakatnya makin tumbuh, e-commerce harusnya makin tumbuh. Karena kan sama aja sebenarnya, orang mau beli online atau orang mau beli offline. Tapi e-commerce pertumbuhannya pasti lebih tinggi karena penetrasi e-commerce masih cukup rendah di Indonesia dan berpotensi untuk naik terus. Nah, ride hailing ini adalah sektor yang mungkin lebih ke transportasi. Nah, itu adalah mungkin kebutuhan cukup pokok ya, karena kita harus kerja, kita pakai transportasi. Tapi ya kalau ada misalnya jalanan ditutup, ya itu mereka akan impact. Tapi harusnya impact-nya temporary gitu.
Kalau untuk ngeliat seperti fintech gitu misalnya, nah ini sangat menarik, tergantung ini fintech bagian dari ekosistem atau enggak. Kalau fintechnya part of ekosistem, itu biasanya aset quality lebih baik. Tapi kalau fintechnya ini yang lebih liar gitu atau tidak terjaga ekosistemnya, ya NPL-nya meledak. Makanya banyak kita lihat juga yang basically performance-nya tidak baik. Saham konglomerat ini sektornya banyak. Bisa ada yang di mining, energi, perbankan, financial service. Tapi yang saya bisa tambahkan adalah banyak saham-saham itu sekarang yang ada potensi masuk indeks MSCI atau indeks FTSE. Jadi indeks MSCI atau indeks FTSE, MSCI itu MSCI, FTSE itu FTSE. Ini adalah dua indeks internasional yang sangat banyak diikuti oleh investor asing. Kalau ada saham di negara emerging market seperti Indonesia yang masuk ke dalam indeks tersebut, itu masuk ke radar investor global. Mereka yang tadinya mungkin nggak ngeliatin atau nggak bisa beli, tiba-tiba bisa beli karena udah masuk indeks. Nah, kalkulasi indeks itu adalah ada rumusnya tuh. Rumusnya dari perusahaan mereka masing-masing. Ada yang namanya free float adjusted market cap. Jika market cap-nya dengan konsiderasi free float sudah menyentuh level tertentu, ya sahamnya masuk ke indeks. Sahamnya masuk ke indeks, ada passive flow, ada ETF yang masuk. Jadi, kalau company tersebut masuk ke dalam indeks, cenderungnya bisa naik karena flow. Ini saya nggak ngomong fundamental ya, karena purely flow. Jadi makanya saham-saham yang mungkin recently outperform itu dikarenakan masuk MSCI tersebut. Seperti di bulan Agustus kemarin ada rebalancing, ada 2 saham dari Indonesia yang baru masuk. Itu again kita nggak cover saham tersebut, kita nggak bisa komen secara fundamental, tapi mereka mendapatkan flow, makanya sahamnya naik. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.